Masalah hubungan keluarga yang rumit di masa tua adalah salah satu isu yang sangat membekas di hati banyak lansia. Terutama ketika dihadapkan pada keputusan, apakah akan tinggal bersama anak-anak mereka setelah pensiun atau tidak. Konflik ini, yang awalnya tampak sederhana, penuh dengan kompleksitas emosional dan praktis yang memengaruhi orang tua dan anak-anak. Bagi sebagian orang, berbagi rumah dengan keluarga adalah cara untuk memperkuat ikatan dan memastikan perawatan di masa tua, tetapi kenyataannya seringkali lebih rumit. Siti, yang untuk kehidupan sehari-hari berat menjalani pengorbanan yang terus-menerus, di mana orang tua merasa kehilangan otonomi, merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional mereka. Ini terlintas di benak saya setelah kematian suaminya. Ia memilih untuk tinggal bersama putra bungsunya, Budi. Ia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk keluarganya, membesarkan mereka dengan cinta dan dedikasi penuh yang bisa diberikan seorang ibu. Ketika suaminya jatuh sakit, ia tetap setia di sisinya siang dan malam tanpa keluh kesah. Namun, setelah kematiannya, ada kekosongan dalam hidupnya, dan ia berpikir bahwa tinggal bersama Budi dan cucu-cucunya adalah cara terbaik untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan keyakinan bahwa kedekatan keluarga akan bermanfaat bagi semua, katanya dengan senyum hangat sambil mengemasi kopernya yang penuh harapan, ia melihat kepindahannya sebagai kesempatan baru untuk menjalin hubungan kembali, untuk lebih dekat dengan cucu-cucunya, dan berkolaborasi dengan Budi dan istrinya, Anita, dalam rutinitas harian mereka. Prospek untuk berintegrasi kembali ke dalam keluarga yang erat adalah hal yang menggembirakan baginya. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan sempurna. Rumah Budi sangat luas, dan anak-anak senang memiliki nenek mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan tanda suka jika Anda menikmati videonya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Siti sibuk memasak, mengurus rumah, dan menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya, merasa berharga dan dibutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya mulai berubah. Apa yang dulunya tugas-tugas kecil segera menjadi tanggung jawab sehari-hari. Siti, yang pindah ke sana untuk mencari persahabatan dan dukungan emosional, secara tak terduga mendapati dirinya berperan sebagai pengasuh tidak resmi. Sore hari yang ia rencanakan untuk dihabiskan dengan membaca atau berjalan-jalan digantikan oleh daftar pekerjaan rumah dan tanggung jawab keluarga yang tak ada habisnya. Setiap hari ia merasakan beban tanggung jawabnya semakin berat dan semakin tidak merasakan kepuasan dari keramahan yang selama ini ia dambakan. "Ibu, bisakah ibu menjemput anak-anak dari sekolah hari ini?" Anita sering bertanya kepadanya, dan meskipun ia kelelahan, ia selalu berusaha memenuhi permintaan itu. Namun, ia semakin merasa tidak dihargai, seolah-olah ia hanyalah elemen dekoratif di dalam rumah. Kekecewaan mulai menyelimutinya seperti bayangan yang tak bisa ia lepaskan. Siti mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar kehidupan yang ia inginkan untuk masa tuanya. Apakah pengorbanan terus-menerus atas kebutuhan dan keinginannya sendiri dapat dibenarkan demi kedekatan dengan keluarganya? Harapan akan masa tua yang penuh cinta dan kasih sayang semakin jauh, dan ia mulai berpikir tentang perlunya mencari alternatif, sesuatu yang benar-benar dimaksudkan untuknya. Tanda-tanda awal perselisihan muncul hampir tanpa disadari, seperti retakan samar di dinding yang sampai sekarang kokoh. Pada awalnya, bagi Siti, tampak wajar bahwa Budi dan Anita meminta bantuannya untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ia bersedia membantu karena ia selalu menjadi ibu yang berkomitmen dan merasa bahwa kehadirannya di sana sangat bermanfaat. Namun, bantuan itu tidak lagi bersifat sporadis dan menjadi sering. Apa yang tadinya hanya bantuan menjadi permintaan rutin. Ia mulai menyadari bahwa lambat laun kewajibannya semakin bertambah, sementara waktu yang seharusnya ia habiskan untuk kegiatan dan istirahatnya sendiri sangat berkurang. Situasi ini diperburuk ketika ia mulai merasakan bahwa kehadirannya dianggap sebagai beban bagi orang lain daripada dihargai sebagai seorang ibu yang dihormati. Ungkapan kasih sayang dan rasa terima kasih yang dulunya biasa dilakukan berubah menjadi permintaan yang tidak personal dan tuntutan terselubung. "Ibu, bisakah ibu ke pasar hari ini?" Anita meminta Siti untuk melakukan sesuatu seolah-olah itu kewajiban baginya. Seiring berjalannya waktu, Siti menjadi pengurus utama dalam rumah tangga, mengambil alih tugas-tugas yang tidak dapat atau tidak mau dilakukan oleh Budi dan Anita. Apa yang seharusnya menjadi kehidupan bersama yang menyenangkan berubah menjadi rutinitas yang melelahkan,
di mana peran sebagai ibu rumah tangga bercampur aduk dengan peran sebagai pembantu rumah tangga yang tidak dibayar. Peran baru ini mulai menjadi beban yang semakin berat bagi Siti. Gangguan-gangguan kecil setiap hari menciptakan ketegangan yang terus-menerus antara dia dan anggota keluarganya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ia inginkan dan keinginan orang lain selalu didahulukan. Setiap tugas yang diselesaikan tanpa ucapan terima kasih, setiap permintaan yang diajukan tanpa pertimbangan, menjadi luka emosional kecil yang ia bawa secara diam-diam. Tempat tinggal yang secara teori seharusnya menjadi tempat perlindungan sekarang lebih seperti penjara, di mana otonomi dan rasa hormatnya perlahan-lahan hilang demi kehidupan keluarga. Efek emosional dari peran baru ini sangat menghancurkan bagi Siti. Ia merasa kehilangan identitasnya, direduksi menjadi peran yang tidak memberinya kebahagiaan maupun kepuasan. Kasih sayang yang selama ini ia miliki untuk Budi dan keluarganya mulai dibayangi oleh kebencian dan kesedihan. Siti menyadari bahwa alih-alih mempererat hubungan mereka, hidup bersama justru menimbulkan rintangan emosional yang, jika tidak terselesaikan, dapat menjadi tidak dapat diatasi. Sehingga, perselisihan kecil yang dimulai hampir tanpa disadari mulai membentuk retakan yang dalam hubungan yang sampai saat itu tampaknya tidak dapat dihancurkan. Suatu hari, Siti mulai merasakan bahwa sebuah perubahan diperlukan. Malam-malamnya yang biasanya tenang berubah menjadi meditasi berjam-jam sambil berbaring di tempat tidur. Ia mengulas kembali masa-masa dalam hidupnya saat ia merasa paling bahagia, saat ia menikmati kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Perlahan-lahan, apa yang tadinya hanya ketidaknyamanan ringan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia bertanya-tanya, apakah dengan tinggal bersama Budi, tanpa disadari ia telah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu otonominya, identitasnya, dan yang terpenting, kebahagiaannya sendiri? Kesan bahwa ia menjalani kehidupan orang lain dan bukan kehidupannya sendiri mulai membanjirinya. Pikiran-pikiran ini membawa rasa kurang yang tak bisa ia abaikan. Apakah ini benar-benar kehidupan yang ia inginkan? Bahkan kebahagiaan yang ia cari seolah menjauh darinya. Siti mulai berpikir bahwa tinggal di rumah Budi mungkin bukan jawaban untuk kebahagiaan yang ia cari. Pertanyaan ini membuatnya harus selaras dengan dirinya sendiri dan yang terpenting, mendapatkan kembali kemandirian dan kebebasan untuk hidup dengan caranya sendiri. Kenangan hidupnya sebelum tinggal bersama Budi mulai membanjirinya. Ia mengenang bagaimana, bahkan setelah kematian suaminya, ia berhasil menemukan rutinitasnya sendiri, kegiatan yang benar-benar memuaskannya. Konsep untuk kembali ke rumah di mana ia merasa utuh dan dihargai mulai mengkristal di benaknya. Akhirnya, ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kedekatan dengan keluarga dengan segala cara, tetapi pada menemukan dan menjaga keseimbangan antara mencintai anak-anaknya dan merawat dirinya sendiri. Siti sampai pada keputusan bahwa untuk mempertahankan martabatnya, keseimbangan emosionalnya, dan kesejahteraannya, ia harus membuat keputusan yang berani. Ia menyadari bahwa tidak akan mudah untuk memberitahu Budi dan keluarganya, tetapi ia juga memahami bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi sosok yang tidak hadir di rumah putranya. Ia ingin mengambil kendali atas masa depannya sendiri, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Setelah percakapan yang sulit namun jujur dengan Budi dan Anita, keheningan yang terjadi kemudian seakan tak berkesudahan. Budi dan Anita awalnya terkejut, tetapi mereka akhirnya memahami keputusan Siti. Kami sangat menyayangi ibu, dan kami akan selalu ada ketika ibu membutuhkan kami. Tapi kami ingin ibu menemukan kebahagiaan ibu, dan jika itu berarti pulang ke rumah, maka itulah yang harus ibu lakukan, kata Budi dengan penuh pengertian. Kata-kata penyemangat itu langsung melegakan Siti, yang merasa bahwa ia akhirnya dimengerti. Hari di mana ia kembali ke kampung halamannya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Saat ia mengumpulkan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, kombinasi antara kesedihan dan kegembiraan menyelimutinya. Meninggalkan rumah Budi memang menyakitkan. Tetapi pada saat yang sama, prospek untuk kembali ke rumahnya sendiri, di mana ia bisa hidup dengan caranya sendiri, membuatnya bersemangat. Ketika sampai di tempat tujuan, beban di pundaknya seakan terangkat. Keheningan rumahnya sendiri, kebebasan untuk mengatur hari-harinya, dan kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana seperti bangun di pagi hari, bertemu dengan teman-teman lama, dan bahkan mulai menjelajahi hobi baru yang selalu ingin ia coba tetapi tidak pernah memiliki waktu atau keberanian, membuatnya merasa hidup kembali.
Setiap langkah kecil menuju kemandirian memperkuat keyakinannya bahwa ia telah membuat keputusan yang lebih selaras dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan apa yang pernah ia alami. Di rumahnya sendiri, Siti tidak hanya berusaha untuk mendapatkan kembali otonominya, tetapi juga memahami perlunya menjaga lingkungan yang seimbang dengan orang-orang yang dicintainya. Pemisahan fisik, alih-alih menjadi indikator perpisahan, dapat menjadi alat untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat ikatan keluarga. Dengan tinggal di ruang individu, kunjungan menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan yang tulus tanpa ketegangan sehari-hari yang sering muncul dari hidup bersama secara terus-menerus. Menemukan keseimbangan antara kedekatan dan jarak memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengalami kehidupan yang utuh dan tulus. Meskipun anak-anak yang sudah dewasa sangat menghargai orang tua mereka, mereka membutuhkan ruang untuk membangun rutinitas mereka sendiri, membesarkan anak-anak mereka, dan mengejar tujuan mereka sendiri. Begitu pula orang tua yang lebih tua membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemandirian mereka, terus mengejar minat pribadi mereka, dan menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Siti menyadari bahwa kehadirannya adalah anugerah, bukan kewajiban. Dinamika baru ini, di mana keseimbangan dihargai, membuat setiap pertemuan menjadi berharga dan istimewa, memperkuat ikatan keluarga dengan cara yang sehat. Keseimbangan hubungan keluarga menumbuhkan koeksistensi yang harmonis, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara individu. Hal ini memudahkan orang tua untuk mempertahankan identitas dan kemandirian mereka di usia lanjut, sementara anak-anak dapat terus menjalin hubungan dengan cara yang baru. Siti menemukan bahwa dengan merawat dirinya sendiri, ia tidak hanya menjaga kesehatan mental dan emosionalnya, tetapi juga meremajakan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Meskipun seringkali sulit untuk menyeimbangkan pengabdian kepada keluarga dengan perawatan diri, Siti akhirnya menyadari bahwa mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri demi mendukung budi dan keluarganya membuatnya kehilangan apa yang membuatnya bahagia. Dalam upayanya untuk mendukung budi dan keluarganya, Siti sampai pada titik di mana ia melepaskan segala sesuatu yang membuatnya bahagia. Ia berpikir bahwa dengan melepaskan keinginannya sendiri, ia telah memenuhi perannya sebagai seorang ibu, tetapi segera menyadari bahwa jalan ini hanya mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam dan hilangnya identitas. Apa yang dimulai sebagai isyarat cinta akhirnya berubah menjadi kebencian, bukan karena ia tidak memiliki kasih sayang untuk anak-anaknya, tetapi karena ia merasa telah mengorbankan identitasnya sendiri. Ketika orang tua memberikan diri mereka sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, mengabaikan kerinduan mereka sendiri, mereka berisiko menjauhkan diri dari apa yang membuat mereka unik dan puas. Dari waktu ke waktu, penyerahan diri yang terus-menerus ini dapat menimbulkan rasa hampa, seolah-olah hidup telah kehilangan sebagian maknanya. Siti mengamati bagaimana hal ini terwujud dalam keberadaannya sendiri. Perlahan-lahan, ia berhenti membaca buku-buku yang sangat ia sukai, berhenti berpartisipasi dalam kelompok sosial yang ia nikmati, dan bahkan berhenti merawat dirinya seperti sebelumnya. Ini semua atas nama pengorbanan, yang ia pikir akan membuatnya lebih dekat dengan keluarganya. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa perawatan diri bukanlah tindakan mementingkan diri sendiri, melainkan kebutuhan untuk tetap sehat dan mampu mendukung orang lain. Seperti kata pepatah populer, Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Agar orang tua tetap menjadi pilar yang kuat bagi anak-anak mereka, mereka harus memastikan bahwa kebutuhan emosional, fisik, dan mental mereka sendiri terpenuhi. Dengan akhirnya memilih untuk memprioritaskan kesejahteraannya, Siti tidak hanya mendapatkan kembali semangat hidupnya, tetapi juga menjadi ibu dan nenek yang lebih peduli dan puas, mampu memberikan yang terbaik tanpa merasa terbebani. Kisah Siti adalah pengingat yang kuat bahwa menyeimbangkan kepedulian terhadap orang lain dengan perawatan diri sendiri sangat penting untuk kesehatan emosional yang optimal dan hubungan keluarga yang sehat. Pengorbanan adalah bagian yang melekat dalam perjalanan mengasuh anak, tetapi tidak boleh mengorbankan kebahagiaan pribadi. Ketika orang tua memberi diri mereka kesempatan untuk menjalani hidup mereka sepenuhnya, mereka tidak hanya memperoleh manfaat pribadi, tetapi juga menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa kebahagiaan dan identitas pribadi sangat penting untuk menjalani kehidupan yang penuh dan bermanfaat. Pilihannya untuk meninggalkan rumah putranya dan kembali ke rumahnya sendiri bukan hanya sekadar perubahan tempat tinggal, tetapi juga merupakan penegasan atas martabatnya dan keputusan yang disengaja untuk memprioritaskan kepuasan dan kualitas hidupnya. Otonomi di usia lanjut bukan berarti menjauhkan diri atau meninggalkan ikatan keluarga, tetapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat di mana orang tua dan anak-anak dapat menikmati hidup mereka sepenuhnya tanpa stres atau beban yang berlebihan.
Siti menemukan bahwa dengan memprioritaskan perawatan dirinya sendiri, ia telah menjadi ibu dan nenek yang lebih penuh perhatian dan puas, dapat sepenuhnya menikmati waktunya bersama keluarga tanpa tekanan emosional untuk menyerah pada dirinya sendiri. Keseimbangan inilah yang memfasilitasi penguatan hubungan keluarga berdasarkan rasa saling menghormati dan menghargai individualitas masing-masing anggota. Bagi mereka yang berada dalam situasi yang sama, sangat penting untuk diingat bahwa mengejar otonomi bukanlah tindakan yang berpusat pada diri sendiri, tetapi mencintai diri sendiri dan menghargai perjalanan hidup sendiri. Tetap aktif, mengembangkan minat pribadi, dan mengamankan ruang gerak sendiri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna di usia lanjut. Dengan menyeimbangkan kewajiban keluarga dengan perawatan diri dengan cara yang sehat, nilai otonomi di usia tua adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap mempertahankan apa yang membuat kita unik dan memenuhi kemandirian kita untuk hidup sepenuhnya. Ini adalah hadiah yang juga kita berikan kepada anak-anak kita, sebuah model kehidupan yang dijalani sepenuhnya, penuh dengan tujuan dan cinta diri. Setelah Anda menelusuri kisah Siti dan merenungkan tantangan dan manfaat dari mencari kemandirian di usia lanjut, sekarang saatnya untuk melihat ke dalam diri dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan berikut. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan Anda sendiri sambil mengatur tanggung jawab keluarga Anda? Sudahkah Anda memberi diri Anda kesempatan untuk hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda sendiri? Keputusan Siti adalah keputusan yang berani untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan kesejahteraannya. Perubahan apa yang dapat Anda lakukan dalam hidup Anda untuk membuat perjalanan Anda menjadi penuh dan bermanfaat juga? Saya mendorong Anda untuk memikirkan pengalaman Anda sendiri dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang telah Anda buat sejauh ini. Mungkin inilah saatnya untuk berdialog dengan anak-anak Anda, berbagi emosi, dan menyesuaikan batasan-batasan Anda untuk membina hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Ingatlah bahwa kesehatan Anda tidak hanya bermanfaat untuk Anda, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika cerita ini berdampak pada Anda, bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang mungkin menganggap informasi ini bermanfaat. Kita dapat memulai percakapan mendalam tentang pentingnya otonomi dan mengejar kehidupan yang seimbang di masa tua. Seperti yang dikatakan Carl Jung, hidup yang tidak dijalani adalah penyakit jiwa. Mari kita hidup dengan tujuan, keberanian, dan pengetahuan bahwa memenuhi kebutuhan kita sendiri adalah hal yang mendasar untuk dapat merawat orang-orang yang kita cintai. Sebarkan dan bantu sebarkan konsep bahwa kebahagiaan sejati dimulai dengan menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah usia 55 tahun, ada kata-kata yang lebih baik disimpan dalam keheningan. Tahukah Anda apa saja itu? Seiring bertambahnya usia, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak ungkapkan. Diam yang disengaja dapat membawa kedamaian dan kehormatan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami kisah seorang lansia di sebuah desa yang mendengarkan suara seorang pemuda yang gelisah. Apa yang harus saya katakan, dan bagaimana saya harus bertindak? Tanya pemuda itu dengan penuh semangat. Lansia itu mengajak pemuda itu duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi banyak musim berlalu. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan suara tenang, "Saat aku muda, aku berpikir bahwa semakin banyak aku berbicara, semakin aku terhubung dengan orang lain. Aku menganggap ketepatan adalah tanda kedekatan. Tetapi waktu mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Semakin banyak aku berbicara, semakin aku menjadi rentan." Apa yang dia maksud? Dan apa saja hal-hal yang sebaiknya tidak Anda ungkapkan setelah usia 55 tahun? Mari kita temukan bersama. Karena dalam diam tersimpan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kata-kata saya jatuh ke telinga orang-orang yang tidak selalu bermaksud baik. Dan segera saya mulai merasakan kedamaian saya memudar. Saya belajar bahwa tidak semua orang perlu mengetahui segala sesuatu tentang Anda. Pemuda itu, yang tertarik, menatapnya dengan saksama. Lalu apa yang Anda lakukan? Tanyanya. Saya memutuskan bahwa tidak semua hal yang terjadi pada saya harus diketahui. Ada hal-hal yang terlalu berharga, terlalu intim untuk diungkapkan. Saya mulai memilih dengan hati-hati apa yang saya katakan, kapan saya mengatakannya, dan kepada siapa saya mengatakannya, bukan karena takut, tetapi karena saya mengerti bahwa kebijaksanaan adalah cara untuk melindungi kedamaian batin saya, kedamaian yang sama seperti yang Anda lihat dalam diri saya hari ini. Pemuda itu mengangguk perlahan, mulai memahami kata-kata lansia itu.
Ini bukan masalah diam demi diam, tetapi berbicara hanya apa yang diperlukan, melindungi aspek-aspek tertentu dari kehidupan untuk menjaga ketenangan. Lansia itu, dengan senyum tipis, menyimpulkan, kebijaksanaan bukanlah mengatakan segala sesuatu, tetapi mengetahui apa yang harus disimpan untuk diri sendiri. Kebijaksanaan adalah perisai yang melindungi martabat Anda, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa hidup dengan lebih sedikit kebisingan dari luar akan membuat Anda lebih dekat dengan diri Anda sendiri. Tanpa basa-basi, ia bangkit dan melanjutkan perjalanan, meninggalkan pemuda itu dengan sebuah pelajaran yang akan terang di benaknya untuk waktu yang lama. Pemuda yang termenung, penuh rasa ingin tahu, merasakan ada sesuatu dalam kata-kata lansia itu yang sangat beresonansi. Ia mulai memikirkan apa yang harus dibagikan dan apa yang harus disimpan. Ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga kedamaian batin kita sendiri. Pemuda itu menatapnya dengan penuh semangat, menunggu jawabannya. Lansia itu melanjutkan, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dulu kita anggap penting untuk dikatakan tidak lagi penting untuk dikatakan. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa melindungi otonomi diri sendiri sangatlah penting. Dengan menceritakan segala sesuatu kepada orang lain, tanpa disadari kita telah memberikan potongan-potongan diri kita sendiri yang mungkin seharusnya tetap berada di dalam diri kita sendiri. Lansia itu berhenti, membiarkan angin mengisi keheningan di antara mereka. Ada beberapa hal, teman mudaku, yang tidak perlu lagi kamu ceritakan, bukan karena hal itu buruk atau memalukan, tetapi karena di dalam kebisuan itu terdapat kekuatanmu, kendali atas hidupmu. Kebijaksanaan sejati tidak terletak pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita pilih untuk tidak katakan. Orang lupa bahwa diam juga merupakan sebuah respons. Pemuda itu terkejut. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa ini bukan hanya tentang menyimpan rahasia, tetapi tentang menjaga aspek-aspek tertentu dari hidupnya sebagai benteng pribadi yang tak tergoyahkan. Jadi, apa yang tidak saya katakan akan membuat saya lebih kuat? Tanyanya, dan lansia itu mengangguk. Dan ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan melihatnya dengan jelas. Setelah kita melihat pelajaran berharga dari lansia ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kehidupan Anda sendiri. Apakah ada hal-hal yang telah Anda bagikan yang mungkin harus Anda simpan sendiri? Sekarang, mari kita bahas tentang beberapa hal yang tidak boleh Anda ceritakan kepada siapapun jika Anda berusia antara 55 dan 75 tahun. Dan percayalah, setiap hal itu penting untuk kehidupan yang lebih damai dan bermartabat. Jika Anda menghargai kebijaksanaan, saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dengan mengatakan, kebijaksanaan saya adalah diam. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi tips yang berharga untuk membantu Anda hidup dengan ketenangan dan kekuatan batin yang lebih besar. 1. Uang. Dalam situasi apapun, bukanlah ide yang baik untuk berbagi rincian spesifik tentang situasi keuangan Anda. Seiring bertambahnya usia, memiliki stabilitas keuangan dapat menjadi sumber ketenangan pikiran. Namun di saat yang sama, hal ini juga merupakan area yang rentan. Terlalu banyak membicarakan aset, pendapatan, atau tabungan Anda dapat membuat orang lain salah menafsirkan atau memanfaatkan Anda. Anda dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak dan yang dapat mereka manfaatkan, terkadang bahkan tanpa disadari. Sederhananya, orang mengubah persepsi mereka tentang Anda ketika mereka tahu terlalu banyak tentang uang Anda. Untuk lebih memahami beberapa masalah, saya juga membaca tentang apa yang dikatakan filsuf Stoa. Pelajaran Stoa di sini sangat jelas. Kekayaan hanyalah sebuah alat, bukan sesuatu yang mendefinisikan siapa Anda. Seneca mengingatkan kita bahwa nilai sejati bukanlah pada apa yang Anda miliki, tetapi pada bagaimana Anda mengelola harta tersebut. Merahasiakan keuangan Anda tidak hanya melindungi Anda dari ekspektasi orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan batin Anda. Dengan merahasiakan bagian hidup Anda ini, Anda terhindar dari penilaian yang tidak perlu dan risiko orang lain salah menafsirkan niat atau posisi Anda. 2. Usia. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang, meskipun alami, dapat menjadi masalah yang sensitif, usia kita. Kita tahu bahwa berlalunya waktu tidak dapat dihindari, tetapi terus-menerus membicarakan usia Anda dapat mengubah cara orang lain melihat Anda. Seringkali, terlalu fokus pada tahun-tahun yang telah Anda jalani dapat membuat orang mulai merendahkan Anda atau melihat Anda sebagai orang yang terbatas dalam hal apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan.
Mungkin Anda sudah menyadarinya. Ketika Anda menyebutkan usia Anda, beberapa orang langsung melabeli Anda, memasukkan Anda ke dalam sebuah kotak, mungkin dengan maksud baik, menganggap Anda lebih rapuh atau kurang mampu. Bahkan lebih buruk, Anda mungkin mulai mempercayainya sendiri. Namun, inilah kenyataannya. Usia Anda tidak mendefinisikan siapa Anda. Anda memiliki pengalaman, Anda memiliki kebijaksanaan, dan itulah yang seharusnya bersinar. Usia hanyalah sebuah angka. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dengan tahun-tahun itu, bagaimana Anda tetap ingin tahu, aktif, dan penuh dengan tujuan. Alih-alih berfokus pada usia, fokuslah pada apa yang Anda miliki. Ini kaum Stoa mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan usia adalah salah satu hal yang tak terelakkan tetapi tidak membatasi. Yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda memilih untuk hidup, sikap, dan tindakan apa yang Anda ambil dari hari ke hari. 3. Rahasia keluarga. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri. Kadang-kadang itu adalah kenangan indah penuh tawa dan momen-momen yang pantas untuk diceritakan. Namun, sebenarnya, ada juga aspek-aspek yang harus tetap dirahasiakan. Mungkin itu konflik masa lalu, kesalahan yang dilakukan beberapa orang, atau kisah yang sepenuhnya pribadi dan tidak ada gunanya diungkapkan. Tidak semua hal perlu diketahui oleh orang lain. Merahasiakan rahasia keluarga bukan hanya tentang menjaga privasi, tetapi juga melindungi ikatan keluarga. Ini adalah cara untuk menjaga hubungan yang membuat kita tetap terhubung, karena pada akhirnya, apa yang terjadi di sebuah keluarga harus diselesaikan di dalam keluarga. Membagi masalah tertentu dengan orang luar, hanya akan menambah komplikasi yang tidak diinginkan dan penilaian dari luar. 4. Kesehatan pribadi. Terutama seiring bertambahnya usia, kesehatan kita menjadi isu sentral dalam hidup kita. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan, semua ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi bukan berarti kita harus membicarakannya secara terbuka dengan semua orang. Anda mungkin perlu berbagi tentang apa yang Anda rasakan atau memberitahu orang lain tentang suatu penyakit atau perawatan, tetapi berhati-hatilah. Orang-orang seringkali memberikan saran yang tidak diminta atau pendapat yang tidak Anda butuhkan. Selain itu, seberapa sering Anda menyadari bahwa ketika Anda menyebutkan suatu penyakit, semua orang memiliki pendapat atau saran yang tidak Anda minta? Hal ini tidak hanya membuat Anda kewalahan, tetapi juga kontraproduktif. Kontrol atas kesehatan Anda juga merupakan masalah otonomi. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang masalah medis Anda menyerahkan sebagian kendali tersebut kepada orang lain, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini atau penilaian tentang hidup Anda. Kaum Stoa akan mengatakan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan ini adalah salah satu hal yang dapat Anda kendalikan. Bagaimana Anda mengelola kesehatan Anda dan kepada siapa Anda membicarakannya. 5. Amal. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang mulia, yang sering kali kita lakukan, tindakan amal. Kita semua mungkin pernah menjumpai orang-orang yang selalu berbicara tentang tindakan amal mereka, seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa seluruh dunia mengetahui kedermawanan mereka. Secara alamiah, manusia memang mencari pengakuan, tetapi disitulah tantangan yang sebenarnya. Memberi tanpa mengharapkan kemuliaan, karena ketika Anda berbagi setiap tindakan amal yang Anda lakukan, fokusnya tidak lagi pada tujuan dan mulai berbalik pada diri Anda. Amal seharusnya tentang memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Menjaga tindakan amal Anda tetap pribadi bukan hanya tentang kerendahan hati, tetapi juga tentang menjaga kemurnian niat Anda. 6. Keyakinan pribadi. Keimanan, prinsip, atau pandangan hidup Anda adalah sesuatu yang sangat intim. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang apa yang Anda yakini, Anda pasti akan mulai mengundang konflik. Tidak semua orang akan berpikir seperti Anda, dan itu tidak masalah. Masalahnya muncul ketika Anda mencoba membuat orang lain memahami, memvalidasi, atau mengadopsi ide-ide Anda. Yang terburuk, berbagi terlalu banyak tentang keyakinan Anda dapat membuat orang lain mempertanyakan atau bahkan mengejeknya, membuat Anda terekspos secara tidak perlu. Seiring bertambahnya usia, kita mendapatkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa tidak selalu perlu mengutarakan pendapat kita. Terkadang, menyimpan keyakinan kita untuk diri sendiri adalah cara terbaik untuk melindungi kedamaian kita. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki pendapat atau menyembunyikan jati diri Anda, tetapi ini berarti bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun.
Keyakinan Anda berharga karena itu milik Anda dan tidak perlu divalidasi oleh orang lain. 7. Luka masa lalu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mengajarkan kita bahwa banyak hal yang menyakiti kita sudah tidak relevan lagi. Ini seperti membawa tas penuh dengan batu yang tidak melakukan apa-apa selain menghalangi kita. Hinaan yang Anda terima bertahun-tahun yang lalu, kata-kata pahit dari seseorang yang bahkan sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda. Apa gunanya terus memberi mereka ruang di pikiran Anda? Pikirkanlah tentang hal ini. Setiap kali Anda mengingat kembali penghinaan lama, Anda membawanya kembali ke masa kini. Anda membiarkan rasa sakit itu, yang seharusnya sudah memudar, terus memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Dan ironisnya, seringkali orang lain tidak mengingatnya, sementara Anda terus mengenang luka itu. Dunia terus berjalan. Disinilah kebijaksanaan kaum Stoa berperan. Mereka mengatakan bahwa kekuatan sejati terletak pada melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan masa lalu adalah salah satu hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang dikatakan, dikatakan. Yang bisa Anda lakukan adalah memilih untuk melepaskannya, membebaskan pikiran Anda, dan menjalani hidup dengan jernih. Ini adalah tindakan keberanian, tindakan mencintai diri sendiri. Melepaskan memberi Anda kembali kekuatan atas hidup Anda. 8. Kehormatan. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang membingungkan banyak orang. Kehormatan dan kebutuhan untuk menyombongkan diri atas pencapaian kita. Kita semua ingin hidup kita memiliki makna, agar usaha kita diakui. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa kita tidak perlu orang lain mengetahui semua yang telah kita capai untuk memvalidasi nilai kita. Melindungi reputasi Anda memang penting, tentu saja, tetapi maknanya adalah dengan kerendahan hati. Ada garis tipis antara melindungi martabat Anda dan mulai menyombongkan diri. Ketika Anda merasa perlu untuk mengingatkan orang lain tentang apa yang telah Anda lakukan, tanyakan pada diri sendiri, apakah itu benar-benar perlu? Martabat tidak membutuhkan tepuk tangan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kehormatan sejati ada pada bagaimana Anda hidup, bukan apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Ada sesuatu yang sangat membebaskan ketika mengetahui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lihat atau katakan tentang Anda. Anda adalah Anda, dan orang-orang yang benar-benar berarti sudah tahu siapa Anda tanpa Anda harus memberitahu mereka. 9. Kehidupan intim. Di usia ini, kehidupan seks Anda adalah sesuatu yang hanya milik Anda, untuk pasangan Anda jika Anda memilikinya, dan tidak untuk orang lain. Anda tidak perlu menjelaskan atau membenarkan apapun tentang area kehidupan Anda ini. Masyarakat seringkali memiliki kecenderungan untuk menstigmatisasi atau menganggap remeh seksualitas pada orang yang lebih tua, seolah-olah itu adalah subjek yang menghilang seiring bertambahnya usia. Namun, kenyataannya, bagi mereka yang memilih untuk menjalani bagian hidup mereka, keintiman tetaplah valid dan bermakna seperti biasanya. Tapi disinilah kuncinya. Seksualitas adalah area di mana privasi adalah hal yang mendasar. Ini bukan tentang menyebut sesuatu karena malu, tetapi tentang melindungi martabat Anda, tentang menjaga apa yang bersifat pribadi bagi Anda. Membagikan detail kehidupan intim Anda tidak hanya tidak perlu, tetapi juga dapat membuka pintu bagi penilaian dan opini yang tidak berhak dibuat siapapun tentang Anda. Pikirkanlah hal ini. Apa yang Anda dapatkan dengan membicarakan sesuatu yang begitu intim? Kekuatan yang sesungguhnya adalah menjaga bagian-bagian kehidupan Anda tetap dalam kendali Anda, yang aman, yang tidak dilanggar oleh pandangan dari luar. Ketika Anda menjaga hal-hal yang paling pribadi, Anda memastikan bahwa Anda hidup dengan anggun, tanpa penjelasan, tanpa harus mengekspos diri Anda pada keingintahuan atau penilaian orang lain. Pada akhirnya, seksualitas Anda adalah bagian dari hidup Anda yang menjadi milik Anda sendiri. Sepanjang poin-poin ini, kita telah berbicara tentang pentingnya kebijaksanaan, tentang apa yang kita pilih untuk disimpan dan apa yang kita pilih untuk tidak dibagikan. Itulah kebijaksanaan dalam bentuknya yang paling murni. Hidup, terutama di usia ini, adalah tentang apa yang kita katakan dan yang tidak kita katakan, dan yang terpenting, tentang menjadi selaras dengan diri kita sendiri. Kalau uang terasa seperti selalu menghilang dari tanganmu atau kesempatan baru tak pernah datang, mungkin masalahnya bukan di luar, tapi di dalam rumahmu sendiri. Tanpa sadar, kamu mungkin dikelilingi oleh benda-benda yang menghalangi aliran rezeki. Ini bukan tahayul, tapi soal energi.
Segala sesuatu yang ada di sekitarmu memengaruhi alam bawah sadarmu dan bisa saja memperkuat pola kekurangan tanpa kamu sadari. Kamu mungkin sudah bekerja keras, berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau lingkungan tempat tinggalmu dipenuhi dengan energi stagnan, kehilangan, atau kekacauan, aliran uang bisa saja terhambat. Yang lebih parah, banyak orang menghabiskan seumur hidup tanpa menyadari bahwa rumah mereka sendiri bisa jadi alasan kenapa mereka sulit mendapatkan rezeki. Tapi sekarang, kamu bisa mengubah itu semua. Hari ini, aku akan menunjukkan 5 benda yang diam-diam bisa menjauhkan uang dari hidupmu tanpa kamu sadari, dan yang lebih penting, aku juga akan mengajarkan cara menghilangkan hambatan ini supaya energi kemakmuranmu bisa mengalir dengan lancar. Mungkin ini adalah sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi setelah mendengar ini, semuanya akan masuk akal. Siap? Yuk, kita mulai. Rumah tempat kamu tinggal bukan sekadar tempat untuk tidur, makan, dan menghabiskan waktu. Rumah adalah cerminan dari pikiranmu, refleksi dari apa yang terjadi dalam dirimu. Setiap benda yang kamu pilih untuk disimpan di rumah mengirimkan pesan ke alam bawah sadarmu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi semua yang ada di sekitarmu memiliki dampak besar terhadap perasaan, emosi, bahkan kondisi keuanganmu. Sama seperti orang-orang di sekitarmu memengaruhi pola pikir dan energimu, benda-benda di rumah juga bisa memengaruhi hidupmu. Pernahkah kamu masuk ke suatu ruangan dan langsung merasa berat, aneh, atau tidak nyaman? Atau sebaliknya, pernahkah kamu masuk ke ruangan yang langsung terasa ringan, penuh ketenangan, dan makna? Kalau rumahmu dipenuhi dengan benda-benda yang menyimpan energi kemiskinan, stagnasi, atau ketidakseimbangan, itu bisa langsung tercermin dalam hidupmu. Kadang, bukan dunia luar yang menghalangi rezekimu, tapi benda-benda yang kamu simpan di rumah sendiri. Banyak orang hidup dikelilingi barang-barang yang menyimpan sejarah kesulitan, kehilangan, atau keterbatasan tanpa mereka sadari. Misalnya, hadiah dari seseorang yang selalu mengeluh tentang hidup, perabot warisan dari orang yang mengalami banyak penderitaan, atau barang yang mengingatkan pada masa-masa sulit. Semua ini bisa memengaruhi energimu tanpa kamu sadari. Pikiran kita selalu menangkap informasi dari lingkungan sekitar, dan jika rumahmu penuh dengan energi negatif, itu bisa memperkuat pola kekurangan dalam hidupmu. Coba pikirkan barang-barang yang ada di rumahmu. Berapa banyak yang benar-benar membuatmu merasa nyaman dan bahagia? Berapa banyak yang tetap ada hanya karena kamu terbiasa melihatnya tanpa bertanya, apakah benda itu punya nilai bagimu? Jika barang di sekitarmu tidak mencerminkan pertumbuhan, harmoni, dan kemakmuran, mungkin sudah saatnya mengevaluasi apa saja yang perlu tetap disimpan. Perubahan kecil bisa benar-benar mengubah energi rumahmu dan membuka jalan bagi peluang baru untuk datang. Saat kamu dengan sadar memilih benda-benda yang ada di sekitarmu, kamu juga memilih energi yang ingin kamu hadirkan dalam hidupmu. Menciptakan lingkungan yang selaras dengan energi kemakmuran bukan berarti harus mengeluarkan banyak uang atau punya rumah mewah. Yang terpenting bukan harga barang-barangnya, tapi energi yang mereka bawa. Rumah yang rapi, di mana setiap benda punya tujuan dan memberikan perasaan ringan, akan membantu aliran kemakmuran. Sebaliknya, rumah yang penuh dengan barang tak berguna dan berantakan bisa menahan energi yang tidak terkait dengan kemakmuran dan menghambat harmoni. Sekarang, mari kita bahas 5 benda yang bisa menjauhkan kemakmuran dari rumahmu. Yang pertama adalah barang rusak. Benda yang pecah, retak, atau tidak berfungsi lagi, seperti piring retak, kursi goyah, atau lampu yang mati, semua ini membawa energi kekurangan. Barang yang tidak utuh mencerminkan energi yang terpecah, dan itu berpengaruh langsung ke hidupmu. Barang-barang rusak melemahkan energi rumah dan menghambat aliran kemakmuran. Kalau tidak bisa diperbaiki, buang saja tanpa ragu. Menyimpan barang rusak sama saja seperti memberitahu alam semesta bahwa kamu menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya. Yang kedua adalah laci penuh dengan kabel, baterai, dan remote lama. Barang-barang ini mungkin tidak terpakai lagi, tapi tetap memenuhi ruang, berdebu, dan menghambat aliran energi. Kamu mungkin menganggapnya sepele, tapi kekacauan ini mencerminkan keterikatan pada masa lalu dan ketakutan untuk memberi ruang bagi hal baru. Rumah yang penuh dengan barang tak berguna membuatmu terjebak dalam siklus lama tanpa memberi kesempatan bagi rezeki baru untuk masuk. Mulailah bersih-bersih, buang barang yang tidak diperlukan, dan rasakan sendiri perubahan energinya. Yang ketiga adalah hiasan dengan gambar hewan ternak, seperti sapi, ayam, atau babi.
Simbol-simbol ini membawa energi kepasrahan dan pengorbanan yang bisa berdampak negatif pada keuanganmu. Semua yang kamu simpan di rumah mencerminkan sesuatu dalam hidupmu, dan gambar hewan yang ditakdirkan untuk disembelih bisa memperkuat pola kekurangan. Kalau ingin rumah yang mencerminkan kemakmuran, pilih dekorasi yang melambangkan pertumbuhan, kebebasan, dan kesejahteraan. Yang keempat adalah jam mati. Jam yang tidak berfungsi melambangkan waktu yang berhenti, energi yang stagnan, dan peluang yang terhalang. Waktu adalah gerakan, dan kalau jam di rumahmu mati, bisa jadi ada sesuatu dalam hidupmu yang juga mandek. Banyak orang menyimpan jam mati karena lupa mengganti baterainya, tanpa sadar bahwa itu bisa menghambat aliran kemakmuran. Kalau ada jam mati di rumahmu, segera pasang baterai baru atau singkirkan. Yang terakhir adalah tanaman mati atau tanaman plastik yang berdebu. Tanaman melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan pembaruan. Kalau tanaman mati dibiarkan di rumah, itu menyerap kemunduran. Tanaman plastik yang kotor juga menyimpan energi yang stagnan. Kalau ingin rezeki lancar, rawat tanaman hidup dengan baik atau pilih yang bisa memberikan kesegaran di rumah. Barang-barang ini mungkin terlihat sepele, tapi kondisi rumahmu sangat berpengaruh pada aliran uang dalam hidupmu. Sekarang, setelah tahu benda-benda yang bisa menjauhkan kemakmuran, saatnya memahami barang apa saja yang bisa menarik rezeki dan mengubah energi rumahmu. Kita bahas di bagian berikutnya. Yang pertama adalah air yang mengalir. Air mancur atau akuarium dengan ikan membawa aliran yang terus bergerak, pembaruan, dan kekayaan. Dalam Feng Shui, air adalah simbol uang, dan jika bersih serta terus mengalir, ia bisa menarik peluang dan pertumbuhan finansial. Kalau kamu tidak bisa punya air mancur atau akuarium, cukup sediakan mangkuk berisi air bersih di sudut rumah. Yang penting, airnya selalu segar dan sering diganti, karena air yang tergenang justru bisa menciptakan energi stagnan dan menghambat rezeki. Yang kedua adalah benda berwarna emas atau logam, seperti koin, patung kecil, atau mangkuk logam. Warna emas selalu dikaitkan dengan kemakmuran, dan logam adalah penghantar energi yang kuat. Mangkuk berisi koin, lonceng logam, atau bahkan nampan emas kecil bisa meningkatkan getaran kemakmuran di rumahmu. Benda-benda di sekitar kita memengaruhi alam bawah sadar, dan elemen-elemen ini membantu memperkuat pola pikir tentang kelimpahan dan pertumbuhan finansial. Yang ketiga adalah lukisan atau gambar yang melambangkan kemakmuran. Pikiran kita sangat responsif terhadap rangsangan visual, dan apa yang kita lihat setiap hari bisa membentuk keyakinan kita. Jika di rumah ada gambar-gambar yang melambangkan kekayaan, seperti pemandangan alam yang subur, ladang panen, atau pohon yang rimbun, itu bisa menjadi pengingat konstan tentang kelimpahan. Benda-benda di rumahmu bukan sekadar dekorasi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga energi yang memungkinkan rezeki mengalir lancar dalam hidupmu. Yang keempat adalah kristal kemakmuran, seperti pirit dan sitrin. Kristal-kristal ini terkenal karena memiliki energi yang kuat dalam menarik uang dan kesuksesan. Pirit, misalnya, memiliki kilau emas yang melambangkan kekayaan, sedangkan sitrin sering disebut sebagai batu kekayaan karena dipercaya bisa meningkatkan kejernihan pikiran dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan finansial. Cara terbaik untuk menggunakan kristal ini adalah menempatkannya di lokasi strategis, seperti dekat pintu masuk rumah atau di meja kerja, agar energinya selalu aktif. Yang kelima adalah buku catatan atau jurnal rasa syukur. Melatih rasa syukur setiap hari adalah salah satu cara paling efektif untuk menarik lebih banyak hal baik dalam hidup. Menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap hari melatih pikiranmu untuk mengenali kelimpahan yang sudah ada. Kebiasaan ini tidak hanya mengubah energimu, tetapi juga memengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuatmu lebih terbuka terhadap peluang keuangan baru. Memiliki benda-benda ini di rumah bukanlah sekadar kepercayaan, tetapi lebih kepada menciptakan pengingat visual tentang realitas yang ingin kamu bangun. Sekarang, setelah kamu tahu cara mengubah energi rumahmu, ada satu hal yang sering diabaikan: pengaruh energi dari orang-orang yang masuk rumahmu. Tidak semua energi yang memengaruhi keuanganmu berasal dari dirimu sendiri atau dari benda-benda di rumah. Orang-orang yang masuk lingkunganmu juga meninggalkan jejak energi yang bisa berdampak positif atau negatif. Jika rumahmu sering dikunjungi orang-orang yang suka mengeluh tentang hidup, selalu membicarakan kesulitan keuangan, atau membawa perasaan iri dan negatif, itu bisa menghambat kemakmuranmu. Orang yang terlalu banyak mengeluh menyebarkan energi yang berat. Ketika mereka pergi, energi ini bisa melekat pada benda-benda,
dinding, perabotan, bahkan udara di rumahmu. Masalahnya, pikiran kita menyerap getaran ini tanpa disadari. Jika terus-menerus mendengar keluhan, kesedihan, atau keresahan, alam bawah sadarmu bisa mulai mempercayai bahwa inilah realitasmu. Ini bisa menciptakan konflik batin yang berkepanjangan, dan energi di rumah jadi semakin padat dan stagnan. Uang butuh harmoni untuk bisa mengalir. Rumah yang sering diwarnai pertengkaran biasanya mengalami kesulitan finansial, karena energi negatif menghambat masuknya peluang baru. Karena itu, penting untuk menjaga rumah tetap menjadi tempat yang damai dan penuh kebaikan agar kemakmuran lebih mudah masuk. Ada satu jenis energi lain yang juga harus diwaspadai. Orang-orang yang tampak ramah, tetapi di hati mereka mungkin merasa iri atau tidak senang melihatmu bahagia. Bahkan tanpa kamu sadari, ada saat-saat ketika kamu membuka rumahmu untuk seseorang yang mungkin tidak benar-benar mendukungmu. Untuk mencegah energi negatif dari luar mengganggu rezekimu, penting untuk merawat energi rumahmu. Jika setelah seseorang pergi kamu merasa ada yang berbeda, buka jendela untuk mengganti udara, nyalakan dupa, atau berdoa untuk memulihkan keseimbangan ruangan. Pembersihan energi sederhana seperti ini bisa sangat membantu. Yang terpenting adalah menjaga rumah tetap bersih dari pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat aliran kelimpahan tanpa kamu sadari. Sekarang, setelah kamu memahami bagaimana energi dari luar bisa berdampak pada finansialmu, ada satu faktor utama yang harus dibahas: gerakan. Kemakmuran sangat berkaitan dengan aliran, dan kalau rumah atau rutinitasmu stagnan, itu bisa tercermin dalam kesulitan finansial. Kalau segala sesuatu di rumahmu terasa diam, menumpuk, dan tidak berubah dalam waktu lama, kondisi keuanganmu mungkin juga mengalami kebuntuan yang sama. Kemakmuran tidak cocok dengan stagnasi. Rumah yang tidak pernah berubah, di mana furnitur tetap di tempat yang sama selama bertahun-tahun dan rutinitas yang selalu sama, sering mencerminkan kedalaman emosional dan finansial. Coba perhatikan, seberapa banyak pergerakan yang ada di rumah dan hidupmu? Jika lingkunganmu tidak pernah menciptakan ruang untuk energi yang statis, bagaimana mungkin kehidupan finansialmu bisa berkembang? Faktor lain yang sangat penting adalah sirkulasi udara dan cahaya. Rumah yang gelap, pengap, dan selalu tertutup cenderung menumpuk energi berat yang bisa mengurangi vitalitas penghuninya. Uang butuh lingkungan yang hidup agar bisa mengalir. Membuka jendela di pagi hari, membiarkan sinar matahari masuk, dan memberi ruang bagi udara segar untuk bergerak adalah kebiasaan sederhana yang bisa membawa perbedaan besar. Cahaya membawa kejernihan, gerakan, dan membuka pintu bagi peluang baru. Jadi, kalau kamu merasa rezekimu masih seret, coba lihat apakah rumahmu sudah mendukung aliran kemakmuran. Jangan biarkan energi stagnan menghalangi pertumbuhan dan kesuksesan yang seharusnya bisa lebih mudah kamu raih. Tapi bukan hanya lingkungan yang butuh pergerakan, hidupmu sendiri juga mencerminkan energi yang kamu pelihara. Kalau rutinitasmu selalu sama, tanpa pembelajaran baru, tanpa tantangan, tanpa perubahan, getaran energimu bisa jadi stagnan. Orang-orang yang suka ekspansi dan selalu belajar, berkembang, serta mencari pertumbuhan cenderung lebih mudah menarik peluang keuangan baru. Kalau kamu merasa semuanya terasa mandek, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku ubah hari ini untuk mengaktifkan energi kemakmuranku? Melakukan sesuatu yang baru adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengundang kelimpahan. Bisa berupa ikut kursus, membaca sesuatu yang berbeda, mencoba pengalaman baru, atau bahkan mengubah rute perjalanan yang biasa kamu lalui. Setiap perubahan kecil bisa membawa dampak besar, seperti uang yang perlu bergerak untuk berkembang. Perubahan bisa terjadi dari yang kecil dan jauh, tetapi itu berarti kamu sudah mengambil langkah pertama untuk mengubah realitasmu. Sekarang, renungkan, apa yang ada di rumah atau dalam hidupmu yang perlu lebih banyak pergerakan? Semua yang telah dibahas di sini memiliki satu tujuan, membuka matamu terhadap sesuatu yang mungkin selama ini luput dari perhatianmu. Setiap pelajaran, setiap detail yang dibagikan bukanlah aturan kaku yang harus diikuti secara buta, melainkan sebuah undangan untuk melihat hidupmu dengan lebih sadar. Dunia modern membuat kita terus sibuk, selalu terburu-buru, hidup dalam mode otomatis tanpa menyadari hal-hal kecil yang sebenarnya membawa dampak besar. Tapi sekarang, kamu tahu, lingkungan tempat tinggalmu, benda-benda yang kamu pilih untuk simpan, dan energi yang berputar di rumahmu semuanya memiliki pengaruh nyata terhadap kemakmuranmu. Ini bukan soal tahayul, tapi soal kesadaran. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merenungkan semua ini dan menyesuaikannya dengan realitas hidupmu.
Mungkin kamu mulai menyadari bahwa ada benda-benda di rumah yang memang sudah tidak selaras dengan fase hidupmu saat ini. Atau mungkin kamu butuh lebih banyak waktu untuk memproses informasi ini. Dan itu tidak masalah. Perubahan bukanlah perlombaan, tapi perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Kebijaksanaan kuno mengajarkan bahwa energi rumah kita mencerminkan energi dalam hidup kita. Tapi di zaman sekarang, kebijaksanaan ini sering terlupakan, tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kita dikelilingi oleh informasi, distraksi, dan tekanan. Namun jarang meluangkan waktu untuk melihat ke dalam diri dan memahami apa yang benar-benar memengaruhi energi kita. Begitu kita menyadari apa yang memengaruhi medan energi kita, kita memiliki kekuatan untuk mengubah realitas kita sendiri. Sekarang, setelah kamu memiliki pemahaman ini, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Kamu bisa saja mengabaikannya dan kembali menjalani rutinitas seperti biasa, atau kamu bisa mulai melihat rumah dan hidupmu dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Tidak perlu mengikuti semuanya secara kaku. Cukup mulai dengan mengamati, merasakan, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini selaras dengan hidup yang kuinginkan? Begitu kamu mengambil langkah kecil itu, kamu sudah membuka pintu bagi kemakmuran untuk masuk. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana mengubah energi dan hidupmu, jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten baru. Like, komen, dan share video ini. Tindakan kecil seperti ini membantu channel ini berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Ingat, jaga ruangmu, jaga vibrasimu, dan kemakmuran akan menemukan jalannya ke dalam hidupmu. Sambil menunggu video berikutnya, tonton video yang muncul di layar ini sekarang. Video ini memiliki pelajaran yang sama kuatnya dan mungkin menjadi bagian yang kamu butuhkan untuk benar-benar mengubah hidupmu. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.